Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Selvi Wistia Putri. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai edukasi mengenai stunting. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat janji ya ibu-ibu ya. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan saya dan kontrak pertemuan kita pada hari ini. Nah, di sini tujuan saya di sini saya akan menyampaikan mengenai stunting. Seperti sesuai janji kita pertama tadi ya. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang pertama saya akan melakukan penyuluhan selama 25 menit. Nah, di sini terdiri dari pendahuluan. Nah, pendahuluan yang saya sampaikan sekarang ya Bu-ibu ya. Terus pendahuluan selama 15 menit. Terus kemudian kegiatan selanjutnya langsung ke kegiatan penyajian materi. Nah, penyampaian materi ini dilakukan selama 15 menit. Nah, kemudian setelah dari penyampaian materi nanti ibu-ibu bisa bertanya apa saja yang sekiranya ibu-ibu tidak mengerti. Nah, kemudian habis dari tanya jawab tersebut, nanti kita akan mereview kembali mengenai materi apa-apa saja yang telah kita sampaikan pada hari ini. Nah, habis itu nanti saya akan meminta pemahaman dari ibu-ibu mengenai materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik ibu-ibu, sudah mengerti? Jadi bisa langsung saja kita mulai kegiatan pada hari ini. Langsung saja ibu-ibu ya. Nah, saya akan menyampaikan tentang stunting. Nah, sebelumnya ibu-ibu pernah dengar nggak apa itu stunting? Belum pernah ya? Ya. Belum pernah ya. Ibu-ibu memiliki balita? Ya. Masih memiliki balita ya? Ya. Masing-masing. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang stunting. Ibu-ibu kan nanti penyampaian saya terdiri dari pengertian stunting, penyebab stunting, terus kemudian pencegahan stunting. Nah, tadi ibu-ibu belum tahu ya apa itu stunting. Nah, stunting ini, nanti ibu-ibu bisa catat nih, bisa catat di kertas ibu. Siapa tahu nanti setelah dari sini ibu lupa, ibu bisa membuka kembali catatannya supaya ibu mengingat. Nah, Iya. Oke. Stunting ini adalah suatu keadaan tinggi badan seseorang yang tidak sesuai dengan umur. Nah, jadi seperti anak yang tinggi badan dan berat badannya rendah tidak sesuai dengan umur. Nah, mungkin ibu pernah melihat anak memiliki tinggi badan dan berat badannya sangat minim ya Bu ya, sangat rendah ya Bu ya. Pernah lihat Bu ya? Itu merupakan tidak juga dikatakan stunting, tapi itu sudah termasuk ke dalam ciri-ciri dari stunting itu sendiri. Kemudian stunting ini adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek atau kerdil dari standar usianya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat
ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi stunting ini bisa terjadi pada kondisi seorang anak ini masih di dalam kandungan ibu. Nah, merupakan jadi kita ini merupakan gimana ibu ya? Seperti kita ini harus memenuhi asupan gizi ibu tersebut. Periode kritis terjadi gangguan pertumbuhan termasuk kewakilan pendek. Nah, jadi penting sekali ya bagi ibu-ibu yang sedang hamil untuk selalu memperhatikan asupan gizi selama kehamilan. Ciri-ciri dari stunting ini ada pertumbuhan melambat seperti pertumbuhan gigi dan tinggi badan. Wajah anak tampak lebih muda dari anak seusianya. Alami performa yang buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar. Berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun, mudah terserang berbagai penyakit. Nah, jadi seseorang yang anak yang mengalami stunting ini seperti bukan juga dikarenakan penyakit gimana ibu ya? Ini merupakan suatu penyakit kurang gizi gitu ya bu ya, yang didasari dari kurangnya asupan makanan dari selama kehamilan. Apa saja penyebab dari stunting? Nah, stunting ini bisa disebabkan dari yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Nah, biasanya bisa dilihat dari faktor dari seorang ibu ataupun bapak yang memiliki tinggi badan ataupun berat badan yang kurang sehingga anak bisa mengikuti gen dari seorang ibu ataupun bapak. Kemudian penyebab yang kedua yaitu sanitasi yang kurang baik seperti sulitnya air bersih yang bisa mengakibatkan banyak terjadinya infeksi. Nah, seperti yang ibu-ibu lihat pada gambar ini bahwa pengaruh air yang kurang bersih ini berpengaruh sekali terhadap terjadinya stunting. Nah, sering kita ketahui bahwa sumber air ini sering seperti kita untuk memakai kegiatan sehari-hari. Nah, jadi penting sekali untuk kita selalu memiliki sumber air bersih untuk sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan dan pertumbuhan sesudah kehamilan. Nah, penyebab dari stunting ini biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi. Nah, selama kehamilan, sebisa mungkin ibu-ibu yang sedang hamil untuk selalu memperhatikan asupan gizi, seperti sering mengkonsumsi makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, terus ikan, dan sebagainya. Nah, perlu juga untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan selalu berolahraga secara teratur. Tapi tidak juga untuk olahraga itu ya, seperti kayak jalan-jalan kaki pada pagi hari, itu untuk melatih otot-otot selama kehamilan. Untuk bagaimana pencegahan stunting? Nah, pencegahan stunting ini yaitu yang pertama memperbaiki asupan gizi pada ibu hamil secara optimal. Nah, di sini penting sekali untuk kita selalu memperhatikan makanan untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi selama kehamilan seperti yang saya sebutkan tadi, sayur-sayuran, buah-buahan, kayak ikan dan
sebagainya. Terus memperbaiki asupan gizi pada masa pertumbuhan anak secara optimal. Nah, di sini ibu-ibu untuk selalu memperbaiki asupan gizi pada masa pertumbuhan anak secara optimal. Nah, penting sekali bagi ibu-ibu untuk selalu memberi makanan kepada anak-anak berupa makanan yang sehat, ya. Jangan dikasih ciki, jangan dikasih permen-permen. Seharusnya pada masa pertumbuhan ini anak-anak perlu sekali untuk dikasih makanan yang sehat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Terus kemudian meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi. Nah, di sini ibu-ibu, nah di sini penting sekali untuk kita selalu menyediakan atau adanya air bersih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, perlu sekali ibu-ibu ya bagi kita untuk memiliki air bersih sebagai sumber kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian melakukan pencegahan untuk menangkal penyakit pada anak seperti sering melakukan posyandu setiap bulannya sebagai bentuk imunisasi pada anak agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, di sini penting sekali untuk kita bagi ibu-ibu yang memiliki balita ini untuk selalu posyandu. Di sini kan posyandu kan biasanya ada bentuk pemberian vitamin ibu-ibu ya. Bisa juga berupa jarum suntik ataupun langsung pemberian vitamin pada bayi, bisa juga. Nah, di sini posyandu ini kita juga bisa mengetahui perkembangan anak setiap bulannya, dari tinggi badan sampai dengan ukuran berat badan. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk melakukan posyandu pada anak setiap bulannya untuk mengetahui perkembangan dari si kecil. Nah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, penting sekali bagi ibu-ibu untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan seperti menjaga kebersihan lingkungan halaman rumah, untuk tidak selalu membuang sampah sembarangan, agar selalu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan air sungai dan sebagainya. Nah, ibu-ibu, ini penyampaian saya mengenai stunting. Nah, apakah ibu-ibu ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang kurang jelas ibu-ibu? Iya, sudah cukup jelas. Berarti kita harus selalu melakukan imunisasi untuk meningkatkan imunitas tubuh anak kita. Ya. Ibu ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Nah, oke. Berarti kita mereview kembali bahwa stunting ini merupakan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan tidak sesuai dengan umurnya. Nah, dengan umurnya. Kemudian ciri-ciri stunting ini adanya apa tadi? Pertumbuhan yang melambat, terus wajahnya tampak lebih muda dari anak Ya. usianya, terus kemudian apa lagi? mudah terserang penyakit. Ya. Terus penyebab dari stunting ini apa aja tadi? Faktor keturunan, Ya, kemudian kurangnya asupan nutrisi, ya, terus kurangnya kualitas air bersih. ya. Nah, untuk pencegahan stunting ini Pencegahannya
memperbaiki asupan gizi ibu hamil Ya. dan anak pada masa pertumbuhan, Ya, kemudian tersedianya air bersih, ya. menjaga kebersihan lingkungan dan selalu melakukan imunisasi. Ya, betul sekali. Kemudian selebihnya ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Udah Ya. paham semua ya? Sudah. Sudah dimengerti ya. Baiklah. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu ya. Ya. Nah, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi